Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan, serta berkat-berkat-Mu untuk keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih hari ini Engkau berikan kehidupan kepada kami. Dan ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu, serta utuslah Roh Kudus-Mu untuk bersemayam di dalam hati kami, agar dapat memimpin dan membimbing kami di dalam membaca firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 28, dengan perikop perumpamaan tentang uang mina. Dimuliakanlah Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.
Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Ketika mendengar atau membaca secara sepintas, kalimat ini sangat bertolak belakang dengan yang kita pahami sebagai keadilan. Banyak dari kita yang mungkin berpikir, bagaimana mungkin seorang yang sudah memiliki sesuatu akan ditambahkan lagi, sedangkan yang tidak mempunyai masih saja diambil darinya? Di mana letak kasih atau kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan? Dalam perumpamaan tentang uang mina ini, jika direnungkan secara mendalam, kita akan sampai pada pemahaman tentang keadilan dan kebaikan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keadilan terjadi jika hak dan kewajiban seseorang terpenuhi. Pada umumnya, kedua unsur ini selalu menjadi pokok pertimbangan di dalam menilai suatu perbuatan adil. Dalam perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan suatu pedoman atau model hidup yang lebih nyata, di mana kita harus bekerja demi mendapatkan sesuatu. Sekecil apapun pekerjaan kita, itu selalu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berusahalah dan berjuanglah sekuat kemampuan kita, karena kita akan dipercayakan untuk mengerjakan hal yang lebih besar ketika kita mampu menyelesaikan yang lebih kecil. Kita semua telah diberikan kemampuan atau talenta untuk mempergunakannya dengan baik. Apakah talenta yang kita terima sudah kita pergunakan dengan bertanggung jawab? Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, semoga kami mampu bertindak adil terhadap sesama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.